Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan تجعلنا من السعداء وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأزكياء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، para asatidz rahimakumullah, para hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu berada dalam lindungan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bersilaturahmi, berzikir bersama, dilanjutkan dengan murajaah, mudzakarah bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore hari ini diridhoi oleh Allah SWT dan Rasulnya dan guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik untuk berbuat taat, berzikir sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang berbahagia, melanjutkan kajian kita pada Ahad sore yang lalu masih seputar syarat-syarat thariqah Tijaniyah bagian kedua. Bagian yang kedua ini adalah beberapa syarat yang jika seorang murid Tijani melanggar syarat ini, maka secara perlahan dia akan terputus dari thariqah. Jadi kalau dilanggar, terus-menerus dilanggar syarat ini, maka akan menyebabkan madad Syekh Ahmad Tijani terputus darinya. Secara otomatis dia terputus dari thariqah Tijaniyah. Jadi tidak langsung putus, kalau dilanggar tidak langsung putus. Tapi kalau terus-menerus dilanggar, maka dia akan terputus. Nah, apa saja syarat tersebut? Di sini ada 9 syarat. As-Sayyid Muhammad Al-Hafidh, pengarang kitab ini, menyebutkan bahwa syarat ini, ke-9 syarat ini, tidak hanya dituntut pada para ikhwan Tijani, tetapi juga dituntut pada semua murid thariqah, dalam semua thariqah. Bahkan syarat-syarat ini juga dituntut kepada setiap orang muslim. Nah, secara umum dituntut untuk melakukan 9 syarat ini. Itu kata Sayyid Muhammad Al-Hafidh. Terutama diutamakan di situ adalah para ikhwan Tijani. Yang pertama, al-muhafadzah ala sa'iril umuri syar'iyyah ilman wa amalan. Yang pertama, menjaga seluruh perintah-perintah syariat dengan cara mempelajarinya, ngaji, mengetahuinya, kemudian mengamalkan. Kalau kita tidak tahu tentang sholat, wajib ngaji, belajar tentang sholat, belajar tentang wudhu, kemudian diamalkan. Ini yang pertama, menjaga perintah syariat dengan cara mempelajari dan mengamalkannya. Min dzalika al-muhafadzah ala salawatil khams fi awqatiha. Di antara perintah syariat ada satu perintah yang paling dikuatkan, yaitu menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Menjaga sholat 5 waktu tepat waktu, dan diusahakan berjamaah jika tidak ada hal atau rintangan. Diusahakan untuk dilakukan berjamaah, khusus untuk kaum pria. Kalau kaum wanita, ibu-ibu, diperbolehkan untuk sholat di rumah, tapi nilainya sama seperti kaum pria jamaah.
Itu diantara keistimewaan perempuan ini. Walaupun sholat di rumah sendirian, tapi ibu-ibu tetap dapat pahala jamaah ini. Ya. Nah, itu untuk ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak harus sholat di musola, di masjid. Jadi ibu-ibu ada keringanan. Itu syariat itu, meringankan bagi kaum wanita, karena mereka tugas ibu-ibu lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah. Ya. Jadi diberikan keringanan. Boleh ibu-ibu mau turun ke musola, masjid, ya silakan. Tetapi rampungkan dulu tugas rumah tangganya. Nah, kalau tidak memungkinkan, lebih baik sholat di rumah sendiri. Itu lebih baik. Ini untuk ibu-ibu. Dan dilakukan sholat itu dengan menyempurnakan syarat rukunnya, sunnah-sunnah abadnya, sunnah-sunnah hayatnya. Ini kalau tidak ngaji ya tidak ngerti apa itu sunnah hayat, apa itu sunnah abad. Sekarang kita tidak membahas masalah itu harus di majlis khusus lagi mengenai syarat-syarat rukun-rukun sholat, itu harus tahu, itu harus ngaji. Abadnya dan hayatnya, dan berusaha untuk terus-menerus khusyuk ketika sholat. Kemudian juga hendaklah seorang Tijani ketika dalam sholat, ketika membaca Fatihah, membaca Bismillah disambung dengan Fatihah. Disambung dengan Fatihah. Ini kata beliau. Ketika sholat yang jahar ya dikeraskan suaranya. Sholat isya, sholat maghrib, isya, subuh dikeraskan. Nah, ketika sholat sir yang pelan, zuhur, asar ya dipelankan suaranya. Karena memang Sayyiduna Ahmad Muhammad Tijani, beliau mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik itu Bismillah itu bukan bagian dari surah Fatihah, sehingga mereka tidak baca. Tetapi Syekh Ahmad Tijani tetap menganjurkan muridnya untuk membaca Bismillah dalam surah Fatihah dengan cara disambung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, disambung begitu. Itu yang diperintahkan oleh Syekh Ahmad Tijani. Bahkan Syekh Ahmad Tijani dalam satu makalahnya pernah mengatakan umri ma taraktu al-basmalah muttasilah bil Fatihah. Seumur hidupku aku tidak pernah meninggalkan membaca Bismillah disambung dengan Fatihah. Alhamdulillah, kata beliau, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Maka kita bagi para ikhwan Tijani dalam mengikuti jejak beliau. Kemudian juga baca Fatihah dengan Bismillah, dan hendaklah tumakninah, terutama ketika ruku dan sujud. Nah, di sini beliau ukuran tumakninah dalam ruku dan sujud itu menurut Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an minimal itu 3 kali tasbih. 3 kali dengan ukuran sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini ukuran tumakninah yang sah menurut Syekh Ahmad Tijani. Kalau kurang dari ini tidak sah menurut beliau. Nah, kalau kita ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali. Ya kita pun mau cepat-cepat mau apa? Sholat kok kayak ngebut. Jadi ketika menghadap Allah ya santai saja. Bahkan dalam salah satu wasiatnya dalam Risalah Asy-Syafiyah, beliau menyebutkan, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menyebut, hendaklah orang yang ingin melakukan sholat itu seperti orang yang mau tidur yang sudah ngantuk. Sudah ngantuk, sudah. Kira-kira antum, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah ngantuk itu ingat yang lain apa enggak? Sudah pikirnya itu tidur, ya fokusnya sudah tidur, enggak ingat apa-apa sudah. Dan juga tidak ada keinginan untuk bangunnya jam sekian, pokoknya sak bangunnya, ya kan begitu. Kalau orangnya sudah ngantuk mau tidur ya, orang yang sholat kata Syekh Ahmad Tijani harus seperti itu. Ketika dia mau sholat maka dia hilangkan semuanya, seakan-akan sudah fokusnya sholat. Ya. Jangan dibatasi, saya harus 5 menit harus selesai ini. Nah, jangan, pokoknya saat selesainya, ya tenang, santai begitu. Nah, itu orang melakukan sholat, kan kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala harus dengan yang rapi. Sholat kok pakai kaos, ya sah ya enggak? Ya sah ya menurut hukum ya sah. Tapi kan dia enggak sopan menghadap Allah kok pakai kaos.
Nah, kita pergi kerja, ngantor aja pakai rapi, menghadap pejabat pakai rapi, menghadap Allah kok asal-asalan. Sarung yang sudah seminggu 2 minggu udah dicuci, pakai sawah, pakai sholat. Nah, jadi sarung yang pakai kerja ya pakai kerja, pakai sholat dikhususkan. Bajunya dikhususkan, sarungnya dikhususkan. Ini untuk menghadap Allah, pakai minyak wangi. Nah, kalau kita keluar jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar pakai minyak wangi, bersih baju, sholat gua asal-asalan. Nah, jadi harus, ini termasuk adab. Walaupun tidak diwajibkan, itu adab menghadap Allah. Karena inti dalam agama, ajaran agama itu adalah adab, akhlak. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah adab akhlak. Kebanyakan kita kadang-kadang kurang memperhatikan. Yang penting sholat, yang penting sah sudah. Yang penting sah ya, ibadahnya. Tidak mau disempurnakan. Nah, ini yang harus kita rubah. Model-model seperti ini yang harus kita rubah. Harus benar-benar sempurna ibadah. Adab-adabnya harus kita perhatikan. Nah, itu tadi ukuran tuma'ninah dalam sholat kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Ahmad Tijani, beliau juga kalau wal yataharra in iktada bi hadin ayyakuna mimman yatamannawna as-salah yutammimuna as-salah fala yanqus an hadzal qadri. Beliau nasihati, hendaklah seorang Tijani menjaga ketika dia menjadi makmum dengan seseorang, dia perhatikan hendaklah imamnya itu adalah orang yang menyempurnakan syarat rukunnya, yang tidak mengurangi dari ukuran ini. Jangan sampai imamnya itu kurang dari 3 kali tasbih. Artinya kalau ada imamnya cepat, beliau lebih menganjurkan sholat sendiri di rumah daripada berimam tapi imamnya kok cepat itu imamnya. Nah, sudah. Nah, itu beliau tidak menganjurkan untuk menjadi makmum dengan orang tersebut, orang yang tidak memperhatikan syarat rukunnya dan tuma'ninah dalam sholat kita. Wa yakuna min mustaqimi ahli sunnah, dan hendaklah orang yang imamnya itu orang yang istiqomah dari berpegang pada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita ini orang NU lah, bahasa kita kan orang Indonesia, orang NU yang benar-benar berpegang pada ahli sunnah. Jangan orang yang ahli bid'ah, orang yang ingkar pada wali, orang yang tidak mau tarekat, orang yang benci pada maulid, tidak suka tahlil, Anda usah jadi makmum dengan mereka. Orang-orang yang istilahnya ya yang suka membid'ahkan, mengkafirkan, ziarah kubur dibilang syirik, baca maulid dibilang syirik katanya, terlalu mengkultuskan Nabi. Nah, ini kan orang-orang yang akidahnya berbeda dengan kita, maka jangan menjadi makmum dengan mereka. Faqad nasal ulama ala karahatil iftida bil muqtadi wal fasik. Para ulama telah memakruhkan untuk menjadi makmum dengan orang ahli bid'ah dan orang yang fasik. Orang yang fasik ini. Nah, siapa orang fasik? Orang fasik itu orang yang sering maksiat. Berbuat taatnya sedikit, maksiatnya banyak. Sholatnya jarang-jarang, kalau mau sholat ya sholat. Kalau enggak ya pokoknya samaun. Kadang-kadang sholat seminggu sekali kalau Jumatan toh. Sholat, selainnya tidak sholat. Ada juga yang sholat setahun sekali. Hari raya tuh sholatnya setahun 2 kali. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ada orang semacam ini. Selainnya tidak mau sholat. Sholatnya setahun 2 kali. Na'udzubillah. Nah, ini orang fasik namanya nih. Orang fasik. Wa man ada auli Allah Ta'ala fahuwa fasik bi ghairi syek. Kemudian diantara orang fasik juga barang siapa memusuhi wali Allah, benci kepada wali Allah, tidak percaya wali, tidak percaya karamah wali, itu adalah orang fasik tanpa diragukan lagi, itu orang fasik itu. Orang yang memusuhi wali Allah, terutama memusuhi guru kita Syekh Ahmad Tijani, berarti itu adalah orang yang fasik. Jangan menjadi makmum dengan orang tersebut. Wa minal awliya asy-syekh radhiyallahu, di antara para wali itu guru kita Syekh Ahmad Tijani. Orang yang benci pada guru kita Syekh Ahmad Tijani, maka jangan ngikut orang tersebut, jangan menjadi imam dengan orang. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah adamul amni min makrillah azza wajalla, tidak merasa aman dari murka Allah. Ini juga penting ini. Tidak merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Tijani sering mengulang-ulang 2 bait syair
Dua bait syair yang sering beliau ulang-ulang. Wa amin makrallah, wa amin makrallah, fahuwa jahil. Wa amin makrallah fahuwa jahilu. Wa khaib makrallah fahuwa arifu. Orang yang merasa aman dari murka Allah itu adalah orang yang bodoh. Dan orang yang merasa takut dari murka Allah itulah orang yang arif, orang yang mengenal Allah SWT. Fala jahila illa minallahi amin, wala arifa illa minallahi khaib. Ini dua bait syair yang sering-sering diulang oleh Syekh Ahmad Tijani. Tidaklah orang bodoh itu kecuali dia merasa aman dari murka Allah. Dan tidaklah orang arif yang mengenal Allah kecuali dia merasa takut dari murka Allah. Ya, meskipun dia telah diberi taufik oleh Allah, bisa istiqomah berzikir, bisa istiqomah salat 5 waktu berjamaah, tetap dia merasa takut. Tidak merasa, saya sudah istiqomah, sudah insya Allah husnul khatimah. Tidak, tetap merasa takut dari murka Allah. Apalagi umpamanya para ikhwan Tijani mendengar jaminan-jaminan dari Syekh Ahmad Tijani, sudah aman jadi ikhwan Tijani, sudah dapat jamin Syekh Tijani, kemudian bermaksiat kepada Allah karena merasa aman. Nah ini, jadi tidak merasa para nabi, para rasul, mereka meskipun mereka sudah mendapat jaminan dari Allah SWT, tidak pernah mereka merasa aman dari murka Allah. Nabi Allah Daud dalam riwayat disebutkan beliau itu pernah melakukan satu kesalahan yang dia lakukan itu kalau menurut kita ya bukan dosa, tapi bagi beliau orang yang martabatnya tinggi di sisi Allah dianggap sebuah dosa. Beliau menangisi dosanya itu selama 40 hari 40 malam dalam riwayat, sampai tumbuh rumput bekas beliau sujud menangis itu tumbuh rumput gitu, kena air matanya, nangis terus. Kesalahan satu dia lakukan. Kita berapa banyak dosa yang kita buat, tidak pernah nangis-nangis, tidak malah ngakak-ngakak aja, santai saja seperti orang yang kayak orang yang tidak takut kepada murka Allah. Ini yang jangan sampai kita merasa aman dari murka Allah. Wa minhu ayyartaqibal ma'siyah ittikalan ala rahmatillah. Di antara bentuk merasa aman murka Allah itu adalah seorang melakukan maksiat kemudian bersandar pada rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Santai aja, pasti kita akan diampun. Nah, ini namanya merasa aman dari murka Allah ini. Maksiat, tidak mau tobat, tidak mau istighfar, tapi mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au syafa'atan nabiyyin awwali, ataupun mengharap pertolongan seorang nabi, seorang wali. Wah, saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umat nabi yang rahmat, Jadi melakukan maksiat berharap syafaat nabi, karena nabinya nabi yang itu juga termasuk merasa aman dari murka Allah SWT. Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Tidak akan merasa aman dari murka Allah kecuali kaum yang rugi. Orang-orang yang merasa aman, merasa dirinya itu sudah berada di jalan yang benar, pasti umpamanya mati dalam keadaan itu, nah ini akan rugi. Kaum yang rugi. Hendaknya kita merasa takut dari murka Allah, karena kita tidak tahu akhir hayat kita bagaimana. Berapa banyak ahli ilmu, ahli ibadah, tapi di akhir hayatnya justru su'ul khatimah, na'udzubillah. Na'udzubillah, ini yang kita takutkan ini. Contoh-contohnya sudah banyak dari orang terdahulu yang diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Bal'am Ba'urah, muridnya Sayyidina Musa alaihissalam, seorang alim sampai beliau mendapatkan Ismul A'zam. Saking alimnya itu, setiap doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi justru akhir hayatnya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nah ini yang kita takutkan ini. Jangan kita merasa aman dari murka Allah. Dan tidak sedikit juga orang ahli maksiat, hampir semua dosa besar dia lakukan, tetapi akhir hayatnya justru husnul khatimah. Karena dia maksiat tapi merasa hina, merasa rendah, tidak merasa aman dari murka Allah, takut akan siksa Allah. Tapi dia tidak bisa meninggalkan maksiat karena hawa nafsunya tidak terkendali. Tetapi dia merasa hina. Ini justru diberi hidayah oleh Allah, taubat, akhirnya husnul khatimah. Berapa banyak orang seperti itu, Nah, oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan orang lain meskipun dia ahli maksiat, jangan kita
remehkan. Jangan, dan kita tidak boleh berbangga meskipun kita sudah diberi taufik hidayah oleh Allah SWT. Jangan sampai kita merasa berbangga dan berbesar diri. Kemudian yang ketiga, birrul walidain. Syarat yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang masih punya orang tua, maka layani orang tuanya, jangan sampai durhaka. Ini syarat yang diharuskan kepada setiap ahli thariqah. Dan setiap orang muslim wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, maka caranya doakan orang tua. Lakukan hal-hal yang baik, nanti pahalanya akan mengalir pada orang tuanya. Dengan sendirinya pahala itu akan mengalir. Jangan sampai menyakiti orang tua dengan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu justru nah, ketika kita maksiat, orang tua yang dikubur itu merasa sedih, menangis. Mereka itu melihat kita. Cuman kita tidak bisa melihat mereka bisa melihat keadaan kita ini. Nah, jadi orang tua yang sudah mati itu justru bisa memantau kita terus, dipantau. Ketika kita berbuat baik, dia senang, gembira, dia alhamdulillah, anakku menjadi orang yang soleh. Tetapi ketika kita maksiat, tidak sholat, umpamanya, nah, justru dia menangis, orang tua menangis. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa sudah, tinggal menyaksikan kok. Nah, ini jangan sampai kita menyakiti orang tua kita. Nah, jadi berbakti kepada kedua orang tua. Faqala radhiyallahu anhu, Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu mengatakan, man lam yabir walidayhi lam yatayassar lahu suluku hadzal thariq. Barang siapa tidak berbakti pada kedua orang tuanya, maka tidak mudah baginya untuk menempuh jalan thariqah ini. Artinya dia tidak akan bisa menjalani thariqah ini kalau dia durhaka pada kedua orang tuanya. Makanya di antara para masyayikh thariqah Tijaniyah, ketika ada orang yang mau bai'at, mereka menganjurkan supaya izin dulu kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya masih ada, hendaklah izin terlebih dahulu. Minta restu, minta ridhonya. Baru kalau mau bai'at silahkan bai'at kalau orang tuanya sudah setuju. Itu di antara masyayikh thariqah mensyaratkan. Ini bentuk menjaga supaya ketika dia bai'at itu orang tuanya tahu dan ridho. Karena ada sebagian orang yang bai'at ketika orang tuanya tahu, marah orang tuanya, sehingga dia karena orang tuanya marah jadi durhaka pada orang tua. Ini yang tidak diinginkan oleh sebagian masyayikh. Wa dzakaral arifun, dan para kaum arif billah, orang arif billah telah menyebutkan annal ab la yurfa' lahu amalun ila sama. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, amalnya tidak akan diangkat ke langit. Amalnya ngawang-ngawang di antara langit dan bumi, tidak diangkat oleh malaikat sampai dia berbakti pada orang tuanya, sampai orang tuanya ridho. Kalau orang tuanya tidak ridho, terus ngawang-ngawang, terus amal ibadahnya tidak ada artinya. Sholatnya tidak diterima, zakatnya, puasanya tidak ada artinya kalau dia durhaka sama orang tuanya. Ini yang disebutkan oleh kaum arif, tidak bisa naik ke langit sampai orang tuanya ridho, baru dia bisa naik ke langit. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar cerita sahabat Nabi Al-Qamah ini. Ini sahabat bapak, bukan orang sembarang, sahabat Nabi, melihat wajah Nabi, kumpul bersama Nabi, ngaji sama Nabi, tidak pernah tinggal sholat jamaah ini. Sahabat ini, kalau mau sholat, dalam ayat disebutkan beliau mampir dulu rumah ibunya, cium tangan, pulang juga begitu. Tapi satu kali pernah membuat ibunya tersinggung sekali saja. Ketika mau meninggal, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak bisa. Ini sahabat ini. Sampai para sahabat itu sudah tidak bisa nangani, Rasulullah yang turun tangan langsung. Tetap tidak bisa. Dituntun oleh Rasulullah, ditalkin oleh Rasulullah, tetap tidak bisa. Ini Rasulullah SAW. Sampai ibunya ridho dan memaafkan, baru bisa. Nah, ini contoh, ini pelajaran bagi kita semua, bahwasanya durhaka pada orang tua menyebabkan amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, alla yatasaddar li iqfa'il wirid min ghairi idin sahih bil iqfa'. Hendaklah seorang murid Tijani tidak menonjolkan dirinya untuk mentalkinkan wirid-wirid wajib Tijaniyah tanpa ada izin untuk mentalkin. Tidak boleh dia memberikan ijazah wirid wajib lazimah, wazifah, ailalah tanpa ada izin yang sahih untuk mentalkin. Ya, yang berhak untuk mentalkin
memberikan ijazah izin adalah seorang muqaddam yang telah mendapat izin sahih. Ini syarat yang keempat. Waqad nuqila an ba'dil awliya, telah dinukil dari sebagian para wali anna da'wal masyihati bil kidbi min alamatis syaqa wal iyad billah. Sebagian para awliya telah dinukil dari sebagian awliya bahwasanya mereka mengatakan mengaku-ngaku menjadi seorang syekh, mengaku-ngaku menjadi seorang muqaddam dengan kebohongan tanpa ada izin sahih, ini termasuk tanda-tanda kecelakaan. Orang itu kan kecelakaan, bahkan akan kalau tidak bertobat akan menyebabkan dia su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima ada adamut tahawun bil wirid, tidak meremehkan wirid. Ini hati-hati ini. Tidak meremehkan wirid. Wa minhu diantaranya, diantara meremehkan, bagaimana bentuk meremehkan itu diantaranya bagaimana? Wa minhu ta'khiruhu an waqtihil ikhtiyari bi ghairi uzr. Mengakhirkan wirid dari waktu ikhtiyariyah. Ikhtiyar tanpa ada uzur. Waktu ikhtiyari, kalau wirid lazimah itu kan waktu afdalnya habis wirid yang sabahi, habis subuh langsung, itu afdal itu. Habis subuh langsung. Dan waktu ikhtiyarinya sampai waktu duha. Kalau diakhirkan sampai zuhur tanpa ada uzur, ya sah, tapi dia sudah meremehkan wirid namanya. Kecuali kalau ketiduran, umpamanya habis subuh ketiduran lupa wirid, beda lagi, itu kan uzur namanya. Tanpa ada uzur apa-apa dia remehkan. Nah, kalau wirid sore habis asar, itu afdalnya sampai habis maghrib atau sebelum isya. Kalau saya lewat setelah isya, nah itu berarti sudah lewat waktu ikhtiyarinya. Kalau diakhirkan tanpa uzur, berarti dia sudah meremehkan wirid namanya. Fa'innahu iltazama ala wajhin maksus, karena dia melazimi wirid itu dengan cara yang khusus. Ketika seorang Tijani baiat, berarti dia wajib melazimi wirid karena dia sudah bernazar untuk membaca wirid. Cara khusus itu maksudnya adalah bernazar. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dalam Jawahirul Ma'ani juga telah menyebutkan, beliau mengatakan man tahawana bil wirid wal wazifah halat bihi uqubatun fi malihi wa badanihi wa dinihi. Uqubatan lahu, barang siapa dari ikhwan Tijani yang meremehkan wirid lazimah pagi sore dengan cara mengakhir-akhirkan waktunya, wal wazifah juga meremehkan wazifah dengan cara tidak berjamaah bacanya tanpa ada uzur. Wal wazifah di situ ada wazifah kalau dalam kitab al-Ira'ah itu ada dalam kurungnya dengan berjamaah. Meremehkan wazifah ini dengan lakukannya tidak berjamaah, padahal dia bisa, tapi dia tidak mau berjamaah, padahal ada ikhwan di sekitarnya, tanpa ada uzur syar'i, maka dia Allah akan memberikan dia musibah, halat bihi uqubatun, akan tertimpa musibah fi malihi, pada hartanya, badannya, dan agamanya sebagai sanksi baginya. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Makanya jangan sampai kita meremehkan wirid, kita jaga ini wirid. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam, ihtiramu kulli man kana muntasiban li syai', menghormati setiap orang yang bernisbat kepada Syekh Ahmad Tijani. Siapa saja orang yang bernisbat kepada Syekh Ahmad Tijani itu harus kita hormati. Para ikhwan, para murid Tijani harus kita hormati. Bahkan para muhibbin, para pencinta Syekh Ahmad Tijani juga kita harus hormati. Jadi menghormati itu ada perintah syariat. Kita dianjurkan untuk menghormati semua manusia. Meskipun dia orang kafir tetap kita hormati, apalagi orang muslim, apalagi sesama ikhwan Tijani. Wa la siyama akabiru ahli khususiyat, terutama orang-orang khusus, orang-orang besar yang khusus seperti para cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, para syurafa, para ahli bait Nabi, para masyayikh, para muqaddam. Ini kita harus jadi siapa saja yang ada hubungan dengan Syekh Ahmad Tijani, kita hendaklah dihormati. Ini syarat yang kedua. Syarat yang keenam, harus seorang murid Tijani menghormati setiap orang yang bernisbat berhubungan dengan Syekh Ahmad Tijani.
Yang ketujuh, mujanabatul muntaqidin ala Syekh radhiyallahu anhu, menjauhi orang-orang yang mengkritik Syekh Ahmad Tijani. Orang-orang yang mengkritisi Syekh Ahmad Tijani jangan dekat-dekat, dijauhi. Orang-orang yang mengatakan salat Fatih itu bid'ah lah, bahkan ada yang mengatakan syirik lah dan sebagainya. Itu orang-orang seperti itu jangan didekati, jauh. Orang-orang yang mengkritik Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Min ghairi fa inna mukhalatatahum qalla an takhlu min taqdir. Karena bergaul dengan mereka, bergaul dengan orang-orang yang benci pada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, benci pada para wali, orang-orang yang mengkritik Syekh Ahmad Tijani, bergaul dengan mereka itu jarang sekali untuk terlepas dari hal-hal yang membuat hati kita keruh, hati kita kotor, mengotorkan hati. Mengotorkan hati. Jadi kalau ada kita ngumpul dengan orang-orang seperti itu, ketika dia ngomongi guru kita, kan hati kita kan jadi gregetan gitu, kan membuat hati kita jadi marah-marah. Daripada gitu, kita hindari orang seperti itu, biar hati kita tidak kotor. Dengan orang-orang seperti itu, siapapun kalau ada orang yang ngejek gurunya, mengkritik gurunya, pasti kan dia tidak senang. Guru saya kok dikritik-kritik, pasti. Kalau kita ngumpul sama orang itu, bukan hati kita tambah kotor. Tambah benci, ada kebencian, nanti timbul rasa benci, tambah musuhi. Mungkin kalau orang yang emosi tidak bisa mengendalikan diri, bisa akhirnya ngelabrak atau memukuli. Ini yang bahaya. Ini diantara hikmah kenapa kok Syekh Ahmad Tijani melarang untuk berkumpul dengan orang-orang yang melarang muridnya untuk berkumpul dengan orang-orang yang mengkritiknya atau yang membencinya, untuk menjaga hati muridnya itu, supaya hati muridnya itu tidak dikotori dengan orang-orang seperti itu. Bukan berarti kita memutuskan silaturahmi, tidak mau ngumpul sama sesama muslim, tidak. Itu menghindari, untuk menjaga hati kita itu. Dan itu ada perintah guru kita. Syarat yang dianjurkan oleh guru kita. Kemudian yang ke-8, syarat yang ke-8, adamul muqata'ati bainahu wa bainal khalqi. Tidak memutuskan hubungan antara makhluk Allah. Seorang Tijani tidak boleh memutuskan hubungan antara dia dengan makhluk. Bainal khalqi, ini makhluk ini. Makhluk, tidak hanya sama muslim. Kalau makhluk kan umum semuanya. Orang kafir pun masuk. Tidak boleh kita. Apalagi sesama muslim, apalagi sesama ikhwan, tidak boleh kita memutuskan hubungan itu. Karena lain tariqah, ini bukan golongan saya, akhirnya tidak mau berteman, tidak mau ngumpul, tidak mau silaturahmi, tidak boleh. Kita masih dianjurkan oleh Syekh Ahmad Tijani untuk menjalin hubungan baik dengan semua makhluk Allah SWT, termasuk sama orang kafir sekalipun kita tidak boleh memutuskan hubungan, apalagi sesama muslim, terutama sesama ikhwan. Min ghairi mujibin syar'i, tanpa ada sebab yang dilarang oleh syariat. Kalau ada perkara-perkara yang menyebabkan untuk kita menjauh karena memang ada tuntutan dari syariat, itu memang boleh. La siyama ikhwanuhu fi thariqah, terutama ikhwan setariqah. Jangan sampai kita memutuskan hubungan ikhwan setariqah, karena beda pemahaman, akhirnya tidak mau ngumpul, tidak mau saling sapa. Ini yang ke-8. Yang ke-9, al-ijtima'u lil wazifati wal haylalah. Ngumpul ketika wazifah dan haylalah ini. Kalau terus menerus tidak ngumpul, ini tadi akan terputus madas Syekh Ahmad Tijani tanpa ada uzur Berkumpul untuk membaca wirid wazifah dan wirid haylalah. In kana ma'ahu ikhwan laisa lahu udhur. Syaratnya jika ada bersamanya ikhwan, dia dekat, ada bersamanya ikhwan, dekat dengan zawiyah dan tidak ada uzur syar'i, tidak sakit, kemudian tidak ketiduran, tidak lupa, maka dia harus ngumpul ketika wazifah dan ketika haylalah, dia harus ngumpul berjamaah. Kalau wazifah minimal 1 kali. Tetapi Syekh Ahmad Tijani dalam kitab Jawahirul Ma'ani menganjurkan, hendaklah kalian, wajib bagi kalian untuk membaca zikir wazifah pagi sore bagi yang mampu.
Kalau tidak mampu, maka minimal pagi ataupun sore. Nah, sore itu sudah cukup. Beliau berikan keringanan. Aslinya hukum asalnya wazifah itu pagi sore sama dengan lazimah. Tetapi karena melihat sulitnya untuk berkumpul kalau pagi sore untuk jamaah terus kayaknya kesulitan, kerepotan. Mau sekali aja kadang-kadang kesulitan mau banyak inilah, ada itulah, ada itu, banyak halangannya, banyak godaannya. Maka itu yang harus dilawan itu. Karena ketika ngumpul itu akan saling berbagi anwar itu. Ada yang nurnya lemah akan ditransfer oleh yang nurnya kuat, kan masing-masing kan beda itu. Orang yang kuat zikirnya nurnya banyak akan memberikan ikhwan yang nurnya sedikit itu akan ke stromnya, ngecas lah istilahnya ketika tarbiyah ngumpul itu. Dan juga Rasulullah telah menjamin pada Syekh Ahmad Tijani untuk hadir di majelis wazifah yang dibaca oleh para ikhwan dimanapun mereka berada. Rasulullah pasti hadir bersama sahabatnya yang 4 bersama Syekh Ahmad Tijani dalam rangka mentarbiyah, memandang. Kita setiap hari dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada perkumpulan yang lebih baik dari ngumpul sama Rasulullah itu. Kita saja kalau ada ulama besar datang pengen bisa ngumpul, bisa lihat aja kadang-kadang. Tapi ini setiap hari kita didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngumpul kita. Enggak kepengen, apa enggak seneng. Makanya kalau hadir itu niat dari rumah itu nawaitu ziyarata Rasulillah wa ziyaratal khulafa rasyidin wa ziyarata Syekh Ahmad Tijani. Jadi niatnya enggak hanya niat wazifah atau niat ziarah sama Rasulullah, niat ziarah Syekh Ahmad Tijani, niat ziarah sahabat. Dan usahakan pakaiannya agak bagus, pakaian ini mau duduk bersama Rasulullah ini. Jadi pakaian yang bagus itu makanya kita ini termasuk adabnya itu kita perhatikan, jangan asal-asalan itu ketika wazifah dan juga ketika hailalah itu Ini 9 syarat yang apabila salah satu dilanggar maka kalau terus menerus akan menyebabkan madat Syekh Ahmad Tijani terputus. Wa man khalafa syaratan min hadhihi syurut falyarji 'anil mukhalafati fawran. Barang siapa, kata beliau, ini Syekh Muhammad Al-Hafidh mengingatkan, barang siapa yang melanggar salah satu syarat dari syarat-syarat yang 9 ini, maka hendaklah dia segera untuk kembali dari pelanggaran itu, wal yatubillah, hendaklah dia bertobat kepada Allah, wal yatamassak biha, dan hendaklah dia berpegang teguh. Setelah bertobat dia berpegang teguh, jangan sampai melanggar lagi, hatta yadum sayruhu wasul, sampai benar-benar konsisten suluknya itu terus menerus, perjalanan itu biar tetap istiqomah. Nah, kalau dia melanggar salah satu syarat sudah disebutkan tadi, kemudian hendaklah dia merubah, menarik diri dari pelanggaran itu, bertobat dan berpegang teguh pada syarat-syarat tersebut ini. Syarat yang ke-9 ini. Ini 9 syarat bagian kedua. Ketika dilanggar oleh murid tidak langsung terputus, tapi kalau terus menerus secara perlahan akan berkurang madatnya, akan terputus. Ini yang bisa saya sampaikan, insya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Di Ahad sore yang akan datang kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT, bisa berzikir bersama dan bermuzakarah bersama lagi. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma wal khatimi ma sabaq nasrul haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allamanallahu wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.